Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhangat Polemik Sindo Trijaya bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Sebelum kita kembali lagi ke isu dari masalah KPK ini, saya mau menyapa dua pembicara kita yang lain. Yang pertama, saya ingin menyapa Wakil Ketua DPR RI, Bang Fadlizon. Selamat pagi, Bang Fadli. Selamat pagi, Bung Nurdin. Yang kedua, saya ingin menyapa Bang Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara kita. Selamat pagi, Bung. Pagi, Bang Pange. Siap, waalaikumsalam. Ya, saya coba langsung ke Bang Fadli dulu. Bang Fadli tadi menarik ketika Niko mengatakan bahwa KPK ini dicompang-campingkan ketika harus berhadapan dengan penegak hukum yang lain. Kalau korupsi-korupsi yang lain mungkin masih birokrat, masih yang lain itu masih aman. Tapi ketika harus berhadapan dengan para penegak hukum, baik mungkin kepolisian atau kejaksaan sedang berusaha dibersihkan oleh KPK, dia akan dicompang-campingkan. Ya, pertama menurut saya kita memang perlu mendudukkan di mana sih sebetulnya fungsi dan peran KPK ya, dalam masalah ini. Kita melihat bahwa institusi induk itu kan ada di kepolisian dan kejaksaan gitu. Nah, ketika kemudian dilihat bahwa institusi kepolisian dan kejaksaan dianggap belum optimal di dalam melakukan pemberantasan korupsi, baru kemudian dibentuk satu lembaga yang memang sejak awalnya adalah ad hoc, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, tahun 2003 kalau tidak salah akhir. Dan saya kira ini semangat ini dulu ada filosofinya dari World Bank ya, combating corruption ya. Karena dianggap dengan pemberantasan korupsi nanti rakyat akan mendapat manfaat, kemudian negara itu akan sejahtera. Meskipun tidak ada buktinya gitu ya. Jadi pola combating corruption yang dibuat oleh World Bank ini diterapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemudian filosofi ini yang dipakai kemudian untuk membuat KPK. Saya kira ini satu semangat yang sangat bagus, karena kita mau memberantas korupsi. Sehingga ada institutional problem di situ, ada masalah institusi. Siapa sebetulnya yang harus menjadi di garis depan, di front line di dalam pemberantasan korupsi? Ketika misalnya lembaga-lembaga induk ini nanti berperan betul misalnya di dalam pemberantasan korupsi, kan image-nya selalu dianggap lembaga institusi induk ini tidak mampu memberantasan korupsi, bahkan dianggap kotor, dianggap ya persepsinya begitu. Bagaimana kalau ini nanti bersih? Bagaimana kalau ini betul-betul nanti mau memberantas korupsi? Lalu apa yang akan terjadi dengan KPK? Ya, jadi di sini ada institutional problem menurut saya. Nah, masalah institusi ini dari awal harus didudukkan dulu. Kalau tidak, nanti akan selalu ada tabrakan. Siapa yang akan di garis depan? Ya, selama memang kedua institusi induk ini dianggap belum berperan optimal, maka KPK menjadi menonjol. Dan peran KPK yang menonjol itu memang diharapkan oleh masyarakat juga, karena KPK di sini menjadi semacam penyelamat. Seolah-olah inilah satu-satunya lembaga yang paling bersih Diharapkan oleh masyarakat, tapi kira-kira diharapkan dari penegak hukum lain, Pak? Ya belum tentu juga. Tapi karena dianggap menjadi institusi yang paling bersih, seolah-olah di situ menjadi 100% suci. Ya. Dan di sini menurut saya bisa berakibat abuse of power kalau terjadi orang-orangnya di situ ada temptation, ada political temptation, ada yang lain-lain. Disinilah masalahnya. Kalau kita lihat dua kali kepemimpinan KPK, dua-duanya tidak pernah sampai selesai. Selalu ada masalah dan berhenti di tengah jalan. Karena memang KPK ini lembaga yang sangat kuat, super baik, gitu ya. Lembaga ini sangat bagus, tapi juga harus diisi oleh orang-orang yang bagus. Boleh dibilang harus diisi oleh orang-orang yang nyaris sempurna, gitu ya. Tapi begitu dia menjadikan lembaga ini sebagai alat politik, apalagi dalam tanda petik sebagai partai KPK, gitu ya, maka ini akan rusak KPK ini. Ya, karena akan terjadi konflik of interest. Termasuk yang belakangan ini menurut saya yang terjadi adalah semacam konflik of interest, abuse of power, sehingga dalam penetapan terhadap tersangka seenaknya dilakukan oleh KPK tanpa melalui satu prosedur yang tepat, yang korek, yang prudent, yang hati-hati. Orang bisa ditersangkakan bisa setahun, nanti bukti-buktinya dicari sambil jalan, sambil lewat, gitu ya. Nah, sementara itu orang sudah dihukum dengan statusnya sebagai tersangka.
Nah harusnya tidak boleh begitu. Ketika seseorang dinyatakan tersangka, ya KPK harus punya alat bukti yang jelas. Minimal 2 alat bukti itu ya. 2 alat bukti minimal gitu ya, dan tidak boleh digantung. Ada yang 1 tahun, ada yang berbulan-bulan, ada yang mungkin lebih dari 1 tahun. Ini saya kira jelas satu pelanggaran terhadap prosedur hukum, bahkan pelanggaran juga terhadap hak asasi manusia orang yang bersangkutan. Sehingga saya kira apalagi dengan gejala belakangan ini, ya akan lebih banyak saja kalau misalnya pola ini yang dilakukan oleh KPK di pra-peradilan bisa kalah, apalagi sudah ada legitimasi dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu dulu. Iya, saya coba ke Bang Irman Putra Sidin. Kalau ini tadi kita masuk ke pra-peradilan, Bang, ketika KPK kalah di pra-peradilan. Dan sementara selama ini kan memang image KPK itu nyaris tidak pernah salah di masyarakat. Ketika KPK ternyata salah dalam beberapa langkahnya, dihitung 3 kali kalau kita berpatokan pada putusan pra-peradilan, itu apa akibatnya bagi KPK? Iya, saya kira yang harus isu yang diletakkan di sini adalah bukan apakah akibatnya bagi KPK, tapi bagaimana kemudian negara ini terus memperbaiki instrumen pemberantasan korupsinya agar lebih efektif dan efisien, kan kira-kira seperti itu. Jadi bukan soal apa akibatnya bagi KPK, apa akibatnya bagi polisi, tapi utamanya yang harus kita renungkan dari semua ini adalah 15 tahun reformasi ini, pemberantasan korupsi ini kok begini-begini aja terus kan? Kira-kira seperti itu. Nah setelah kejadian ini ada akselerasi yang harus dilakukan oleh negara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi kalau polanya mungkin selama 15 tahun ini lebih kepada tindakan-tindakan represif, main gebuk kiri kanan, mungkin polanya ke depan harus dipikirkan kembali bagaimana, kan seperti itu. Jadi apa? Saya setuju dengan Bapak Nizam tadi bahwa ada problem institusional institusi pemberantasan korupsi ini ketika dilahirkan oleh Pak Firman Jayadaeni dan kawan-kawan. Bahkan menurut saya ada problem konstitusional juga ketika sampai saat ini. Jadi ketika itu memang kurva ketatanegaraan kita saat itu tidak percaya kepada institusi-institusi negara yang ada. Jadi sebenarnya terbentuknya KPK ini bukan hanya karena ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum, tapi juga tidak percaya terhadap institusi presiden. Salah satu contohnya adalah untuk mengusulkan calon pimpinan KPK untuk dipilih di DPR, itu presiden hanya jadi tukang pos saja. Presiden tidak terlibat dalam menominasikan siapa-siapa calon pimpinan KPK di situ. Jadi presiden tidak tahu apa-apa. Yang kemudian dipaksalah instrumen namanya panitia seleksi itu yang sekarang baru terpilih 9 Sri Kandi itu. Nah ketika terpilih panitia seleksi, maka kemudian kita mengalami problem kesulitan. Siapa yang jadi calon komisioner? Kayaknya panitia seleksinya ini lebih cocok jadi komisioner semua sepertinya, karena dinominasikan langsung oleh presiden dengan segala tanggung jawab politik presiden di situ. Sementara panitia seleksi ini harus mencari orang-orang dengan berbagai macam tes. Itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Kemudian setelah itu, maka presiden tidak tahu masalah terhadap apa yang dipilih oleh panitia seleksi ini. Nah, kemudian diserahkanlah ini barang kepada presiden, kepada DPR oleh presiden yang mengantarkan sebagai tukang pos di situ. DPR marah-marah, kenapa ditulis barang ini? Ini kayaknya seperti tidak ada yang memenuhi syarat, mau marah sama presiden bilang, bukan saya bos, saya pilih itu. Pansel yang pilih itu, saya nggak tahu apa-apa, saya hanya anu aja. Panselnya mana? Udah bubar, Kepresnya udah selesai di situ. Nah, seperti itu. Jadi memang ketika institusi ini dibentuk, ada problem institusional termasuk konstitusional. Bayangan saya bukan ini yang terakhir, akan ada lanjutan terus. Masih akan ada kelanjutan lagi problem ini. Minimal 2-3 ke depan itu maka ada lagi, karena memang siklus kenegaraan itu biasanya 10 tahun itu ketika ada kekuasaan yang kemudian berada di atas angin,
10 tahun kemudian itu akan muncul perlawanan terhadap sistem itu. Dan biasanya memang itu akan seperti itu di situ. Itu kurvanya akan begini, muncul semua di situ. Oh ternyata ini salah. Oh ternyata itu tidak begitu. Oh ternyata kita dulu begini, ternyata seharusnya tidak begitu. Nah itu begitu memang kurva ketatanegaraan yang secara universal seperti itu memang, dan ini akan mengalami gelombang seperti itu. Nah orang dulu tidak menyangka, oh ternyata yang harus sidik kita itu harus polisi ternyata. Kok ternyata selama ini 10 tahun yang sidik kita bukan polisi kan? Seperti itu. Nah ini menjadi pelan-pelan terungkap semua, dan ini menjadi tantangan baru yang menurut saya Presiden dan DPR harus berbenah diri, kekuatan-kekuatan politik untuk memikirkan bukan tentang KPK-nya, polisi dan kejaksaan, tentang bagaimana sih efektivitas pemberantasan korupsi ke depan itu yang harus dipikirkan. Kalau tadi Bang Irman mengatakan bagaimana untuk efektivitas pemberantasan korupsi, kalau kita lihat ketika KPK dibentuk, orang berpikir, mungkin juga Bang Firman berpikir dan kawan-kawan, inilah hanya satu-satunya jalan ketika waktu itu mungkin kepolisian dan kejaksaan tidak diterapkan, Presiden juga tidak begitu dipercayai. Dalam kondisi seperti ini, apakah kondisi masih sama atau sudah ada yang mendapatkan kepercayaan? Saya kira sudah berubah sama sekali. Kemarin kita semua ikut pemilu, ya. Dan kita sudah memilih calon presiden kita, dan yang hasilnya adalah Jokowi JK terpilih menjadi presiden. Dan artinya bahwa institusi kepresidenan ini kita percaya semua, baik yang memilih pasangan Jokowi JK maupun Prabowo Hatta, semua percaya sama institusi kepresidenan. Kan kira-kira seperti itu. Berarti kita sudah harus mulai berpikir, merekonstruksi, kembalikan rangka komando pemberantasan korupsi itu kepada institusi kepresidenan. Seperti itu. Biarkanlah dia memimpin, sehingga wakil-wakil kita di DPR, wakil rakyat itu bisa efektif untuk mengontrol di situ. Sekarang bisa saling lempar tangan. Wah, bukan saya nggak tahu apa-apa, itu KPK, kata Presiden. Kewenangan bawahan saya itu polisi sebegini aja. KPK besar sekali di situ, kewenangannya dan lain sebagainya di situ. Dan saya tidak bisa ikut campur di situ. Ngomong aja dibilang saya intervensi di situ. Jadi nggak bisa saya bukan tanggung jawab. Lalu kalau Presiden selalu mengatakan dia bukan tanggung jawab pemberantasan korupsi, maka pertanyaan konstitusional berikutnya muncul, ngapain kita pilih Presiden secara langsung oleh rakyat kalau tanggung jawab itu tidak diletakkan kepada Presiden? Nah ini berarti harus memang ada konstruksi kembali. Tapi catatan saya bahwa ketika kurva ketatanegaraan kita 15 tahun lalu pembentukan KPK itu memang itu tidak percaya dan marah orang terhadap institusi negara. Ya, marah kita terhadap korupsi di situ, sehingga kita berikan kewenangan, kita harus ciptakan lembaga pokoknya memberantas ke sana. Nah, inilah yang marah ini Pak Firman dan kawan-kawan. Tapi konteksnya ketika itu tidak masalah karena suasananya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah harus mulai berpikir lagi. Sekarang ini zamannya Pak Fadlizon mulai berpikir, wah apa ini yang harus kita perbaiki di sini agar 5-10 tahun ke depan kita tidak lagi berdiskusi hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Tidak penting dan tidak perlu. Kalau gitu KPK-nya masih penting dan perlu nggak? Tergantung nanti hasil rembukan oleh institusi DPR dan Presiden, ya. Yang pasti bahwa institusi pemberantasan kejahatan itu menjadi penting di sini. Oke, Profesor Hasido, nanti kita akan bahas seberapa penting dan seberapa perlu KPK setelah jeda berikut ini.